Halo guys, sahabat Tekno Alam official di mana saja Anda berada, masih pada semangat kan ya? Kembali lagi ke channel yang membahas konten sains dan teknologi dengan gaya nyeleneh, kadang juga diselingi dengan humor. Nah, langsung saja hari ini kita akan uji coba menyalakan power amplifier menggunakan charger aki. Ini charger akinya guys. Nah, spesifikasinya seperti ini ya guys ya. Nah, kelihatan kan, ini 12 volt 24 volt. Ini indikatornya. Nah, ini otomatis kalau kita menggunakan, kalau butuh daya 12 volt maka otomatis akan keluar 12 volt. Kalau kita butuh 24 volt maka otomatis 24 volt. Nah, sini juga ada tombol-tombolnya guys. Sini ada indikatornya. Nah, sekarang kita coba nyalakan charger akinya. Nah, charger aki sudah nyala. Nah, lampu berkedip. Di sini ada indikator 14 volt. Terus ini apa guys? Ini power amplifier. Ini butuh daya 24 volt ya. Kemudian ini ada speakernya. Kita sambungkan dulu power amplifiernya ke charger aki guys. Yuk. Nah, power amplifier sudah nyala dengan tanda ini guys. Itu lampu LED-nya sudah hidup, sudah berkedip. Nah, kemudian ini. Nah, ada suara dengung sedikit sih, tapi saya rasa ini aman. Dalam artian aman itu nggak mendengung banget. Sekarang kita tes pakai tes pen, apakah output dari charger akinya keluar tegangannya arus dari AC apa tidak. Nah, kalau walaupun saya pegang ini aman ya, tidak nyetrum. Nah, coba kita cek sini saja. Tas pen nyala guys. Ternyata ini di input powernya di tas pen nyala, tapi nggak nyetrum dipegang loh. Tapi saya ini pakai alas ya, alasnya ini pakai tikar. Nah, ini nggak nyetrum saya pegang ya. Sekarang coba kita nyalakan musik. Nah, kita bunyikan musiknya. Kita putar musik. Bagaimana kira-kira? Jernih guys. Bisa ya ternyata. Untuk menyalakan coba kita ganti musiknya. Wih, mantap.
Ternyata bisa digunakan untuk menyalakan power amplifier guys, untuk charger akinya ini. Dan suaranya nggak ngedrop meskipun kita naikkan bassnya dan juga volumenya, dan tidak ada bengung yang begitu kentara. Tuh, nggak ada, lumayan bersih guys. Nah, jadi charger ini bisa kita gunakan untuk menyalakan power amplifier, walaupun di sini keluar, nah kita atas pen keluar nyala ya, tapi ini aman. Untuk uji coba charger aki menyalakan power amplifier nyaman, terus bass nggak ngedrop. Sekarang kita uji coba untuk menyalakan radio guys. Nah, ini radionya. Ini ya, ini radio FM. Rakitannya kayak gini guys. Ini radio loh ini. Tuh radio loh, radio FM. Jadul, bisa dibilang jadul sih. Terus untuk power supply-nya radio kita ambilkan dari aki atau sel surya. Nah, ini 12 volt. Karena kalau saya gabungkan sana punya nanti gimana gitu. Nah, kita coba dulu memakai ini. Kira-kira charger akinya berimbas pada frekuensi FM-nya apa tidak. Nah, kita sambungkan kabelnya guys. Charger aki untuk menyalakan power itu bisa. Sekarang kita coba untuk menghidupkan radio FM. Nah, ini radio FM. Ada bunyi gemredek. Coba kita cari gelombang. Ya, tadi ketika saya menemukan gelombang terpaksa saya mute karena radionya lagi memutar lagu-lagu berhak cipta. Susah ya kalau ceknya pakai FM. Tapi saya lihat ya, saya dengar ya, itu gelombangnya masih lumayan jernih, nggak berdengung. Cuman kalau kita keluar dari frekuensi yang ada gelombangnya atau frekuensi yang kosong, itu ngeses dan juga ada dengung, tapi nggak begitu kentara guys. Jadi intinya bisa digunakan walaupun tidak ada noise-nya seperti itu. Coba kita uji coba lagi memakai musik saja ya, tidak pakai radio. Nah, ini kita off-kan radionya. Bagaimana untuk bass treble-nya ya? Untuk middle saya menggunakan mic kecil ini ya, sedangkan untuk bassnya saya menggunakan masih Legacy. Tapi bawahnya saya itu umbruan, itu saya pakai Legacy ya. Coba kita perbesar volumenya.
volumenya gembrodak guys. Nah ini sebenarnya power yang dulu pernah kita bahas ya, sekitar beberapa tahun yang lalu pernah kita bahas. Nah kemudian speakernya itu juga yang dulu ya guys. Jadi untuk legasi yang dulu itu masih enggak berubah, dalam artian suaranya itu belum berubah seperti yang kemarin-kemarin ya. Ya mungkin ini untuk para teknisi dunia elektronik, keadaan seperti ini kurang berkenan ya karena amburadul ya. Tapi ya ini namanya hobi. Hiburan lah seperti itu. Ya untuk kalau segi kualitas ini bagus ya untuk powernya ini. Dan juga speakernya itu juga lumayan. Kemudian ini guys, saya kemarin pakai SMPS tapi kena bass besar itu ngedrop, glek mati gitu. Karena apa? Karena mungkin daya yang dikeluarkan ampernya kurang gede, sehingga ketika ada bass nendang itu langsung koit powernya ini. Koit dalam artian mati sebentar kemudian hidup lagi gitu guys. Kalau memakai ini kan di sini tulisannya ya, tapi spesifikasinya seperti apa itu saya juga kurang begitu tahu. Tapi di sini kan 500 ampere. Kemudian di sini ada 12 volt dan 24 volt. Jadi kalau kurang tegang itu bisa naik sedikit ke arah 24 volt. Kemudian ampernya juga besar seperti ini, sehingga kalau saya buat untuk supply power ini nggak ngedrop meskipun kena bass lumayan gede. Nah iya, walaupun risikonya ada noise yang seperti saya sampaikan tadi ya, misalkan untuk menghidupkan radio FM itu agak ada noise. Tapi kalau untuk musik biasa misal dari HP ya dari apa itu ya lumayan lah, tidak begitu noise. Cuman sayangnya ini tadi keluar, nah ini keluar apa ya namanya, indikator arus ya, walaupun enggak, kalau dipegang enggak nyetrum ya, tapi ini kan keluar. Nah ini saya rasa mungkin ada bahaya apa ya, bisa berefek ke alat elektronik jika terjadi apa ya, misalkan konslet atau apa gitulah, atau lama-lama bisa berimbas ke peralatan elektronik. Jadi mungkin kita bisa apa ya istilahnya itu, modifikasi bagaimana agar ini tidak keluar indikator tegangan walaupun sangat kecil ya, tapi kan nyala. Ini berarti kan ada arus dari AC ya keluar dari output ini. Jadi saya tidak menganjurkan Anda menggunakan charger aki ini untuk menyalakan power. Tapi kalau misalkan Anda menggunakannya, yaitu tergantung pilihan Anda. Misalkan yo saya akan menggunakannya walaupun dengan segala konsekuensinya, ya silakan saja. Saya tidak menganjurkan, saya tidak mengharuskan menggunakan ini untuk power, karena ini sebenarnya bukan peruntukannya untuk power, ini untuk charger aki ya. Ini hanya uji coba saja ya. Ya mungkin ada istilahnya itu, kalau pertanyaan mungkin saya nggak begitu ahli dalam dunia elektronik, jadi kurang begitu bisa menjawab ya. Tapi kalau misalkan ada yang saran ya, ada yang memberikan masukan atau saran, silahkan ya, tinggalkan di komentar di bawah ya. Jadi seperti itu guys, uji coba saya pakai ini. Nah kalau Anda butuh ini ya, charger aki ini, bisa lihat link di deskripsi ya. Atau butuh SMPS kayak ini, nah ini saya punya SMPS ya. Bentar ya, seperti ini. Bisa juga cek link di deskripsi.
Nah, seperti ini ya. Ini karena lumayan lama ya. Ini awet ini. Kalau yang power ini saya menggunakan power kelas D. Kalau yang tipe ini mungkin di online sudah agak jarang ya. Kalau yang tipe ini yang enggak memakai Bluetooth. Kalau yang memakai Bluetooth kayaknya masih banyak. Nah, ini saya menggunakan Bluetooth ini. Nah, Bluetooth ini namanya apa itu saya lupa. Kalau butuh juga bisa cek di link di deskripsi ya. Untuk radio ini juga saya beli online. Nah, ini ceritanya. Jadi yang beli ini bukan saya sendiri ya. Maksudnya gini, kakak saya itu kan pengen punya radio FM. Nah, kemudian dia beli online. Nah, yang dibeli pertama kali itu ternyata mati. Nah, kemudian dia beli lagi, suruh saya masang dan saya dikasih yang ini, disuruh memperbaiki. Nah, ternyata saya perbaiki, hidup lagi. Nah, itu jadi ini dikasihkan saya ya, ini dari kakak saya ini. Ini radio jadul ini. Ini saya menggunakan akrilik wadahnya ini ya, kurang ya karena saya bukan ahli membuat kerajinan, jadi mungkin kurang bagus ya untuk wadahnya. Tapi kalau dibuat lebih bagus ya, ini cakep ini. Bahan akrilik. Nah, mungkin juga bisa Anda cek di deskripsi ya kalau mungkin butuh akrilik. Nah, kemudian ini saya pakai kabel yang seperti ini. Nah, kabelnya molor. Nah, ini juga bisa cek di deskripsi video ini. Ini kalau panjenengan apa ya, ahli dalam membuat hal-hal yang kreatif, mungkin bisa dibuatnya lebih bagus. Kalau ini kan hanya saya lubangi, saya lem pakai lem kaca atau apa ya saya lupa ya, pokoknya pakai lem itu biar kelihatan. Nah, ini jadi bentuk seperti ini. Nah, oke, sementara gini aja ya videonya untuk kali ini. Nah, ya pada intinya itu tadi, saya tidak menyarankan Anda menggunakan charger aki untuk menyalakan power, tapi kalau Anda memutuskan untuk menggunakannya silahkan, karena semua yang saya sampaikan di sini hanya uji coba, tidak menganjurkan, tidak mengarahkan. Oke. Dan penjelasannya kenapa kalau ada noise ya, mungkin karena arus yang keluar dari charger aki ini belum stabil setelah 100%, dan juga kenapa kok ini keluar tegangannya. Nah, ini mungkin karena bukan bocor ya, istilahnya imbas. Nah, imbas arus AC dari sini tapi tidak langsung dari sini, jadi imbas mungkin dari alatnya sini berimbas ke keluar sini, tapi tidak langsung gitu, jadi hanya imbas. Jadi ketika dipegang itu tidak nyetrum. Oke guys, begitu. Terima kasih sudah bersama Tekno Alam Official, channel yang membahas seputar sains dan teknologi dalam gaya absurd, lucu, dan kocak. Jangan lupa subscribe dan dukung terus channel ini agar bisa memberikan sesuatu yang lebih bermanfaat lagi. Yuk gaskan.